Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, di segmen 5 ini saya sudah berbincang-bincang dan sudah bersama kita Bapak Amri Yusuf selaku anggota Badan Pelaksana BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, Assalamualaikum Pak Amri Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Amri? Alhamdulillah sehat Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Nah tadi kita sudah mendengar tausiah dari guru-guru kita. Ini pas banget ini, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Termasuk poin tadi yang disampaikan adalah orang yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga amanah. Nah selaku BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji ini bagaimana menjaga amanah umat agar pengelola keuangan ini tetap transparan, akuntabel dan juga sesuai syariat. Silakan Pak Amri. Terima kasih Ustaz Sofyan atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya berat sekali, tapi harus saya jawab dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu sekalian, dana haji saat ini jumlahnya kurang lebih 178 triliun. Dana itu adalah milik 5,4 juta jamaah haji Indonesia yang menunggu untuk berangkat. Rata-rata masa tunggunya kurang lebih 26 tahun. Dana ini, dana publik, dana amanah, dana titipan jamaah haji Indonesia. Niatnya mereka menitipkan dana haji itu adalah untuk beribadah. Oleh sebab itu ini amanah yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup besar. Nah, untuk menjaga amanah ini ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan yang kami lakukan sebagai pengelola. Yang pertama, kami memegang teguh komitmen semua elemen dari pimpinan sampai dengan orang yang paling bawah sebagai pelaksana. Prinsip pengelolaan dana haji itu harus hati-hati, transparan, akuntabel, dan profesional. Dana haji tidak boleh dikelola secara ugal-ugalan. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan dana haji sudah diterakan dalam Undang-Undang 34 2014. Yang kedua yang kami lakukan dalam rangka menjaga amanah umat yang cukup besar ini adalah dengan membangun sistem tata kelola dana haji. Apa itu sistem tata kelolanya? Yang pertama, sistem operating prosedur. Proses bisnisnya itu harus kami susun sedemikian rupa. Yang kedua, good corporate governance-nya harus kami rapikan sebaik mungkin. Board manual, proses pengambilan keputusan di antara pimpinan, baik di Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, itu harus diatur. Risk management dan sistem kepatuhannya kami bangun. Jadi sistem tata kelola ini adalah kunci bagaimana lembaga ini bisa tetap menjaga amanahnya dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang itu diatur ada beberapa elemen yang ini mencerminkan sistem pengawasan yang baik di BPKH. Jadi sistem pengawasannya itu berlapis. Pengawasan internal itu ada internal audit dan komite audit, kemudian ada dewan pengawas. Ini yang secara hari per hari, ya daily activity melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengawasan eksternal. Yang pertama itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun laporan keuangan BPKH itu diaudit. Proses penyajiannya, pelaporannya, dokumennya, bukti-buktinya benar apa tidak. Nah selama 6 tahun diaudit oleh BPK, laporan keuangan BPKH dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Elemen yang ketiga yang terkait dengan pengawasan eksternal itu adalah DPR. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat Indonesia itu secara periodikal selalu mengundang kami untuk meminta pertanggungjawaban operasional keuangan haji termasuk kinerjanya. Jadi rapat-rapat dengan pendapat, proses penetapan anggaran, kinerja BPKH selalu dimonitor oleh teman-teman di DPR. Jadi sistem pengawasan yang berlapis ini adalah kunci bagaimana supaya
amanah yang diberikan oleh umat kepada BPKH itu bisa dijaga dengan baik. Baik, Masya Allah. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah selalu adanya keterbukaan dalam bermuamalah. Nah, ini bagaimana BPKH memandang hal ini agar pengelolaan dana yang dikelola oleh BPKH ini transparansi, agar umat ini juga tenang dan yakin begitu ya. Silakan Pak Amri. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Ustadz Sofyan, karena dana haji ini adalah dana milik umat, dana publik, maka kami berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan publik secara periodik. Jadi laporan keuangan publikasi itu setiap tahun kami sampaikan, ya, baik di websitenya kami atau di media-media nasional. Jadi masyarakat bisa mengakses laporan keuangan audited yang kami sajikan maupun laporan tahunan. Laporan tahunan ini memuat sejumlah aktivitas kegiatan yang kami lakukan sehingga publik bisa melihatnya. Yang kedua yang kami lakukan, kami membuka multi kanal akses yang ini bisa dilihat oleh publik. Dari mulai website, kemudian Twitter, media-media sosial kita yang lain, termasuk BPKH Apps. Jadi jamaah haji yang menitipkan dananya ke BPKH, itu bisa memonitor berapa saldo yang mereka miliki. Itu yang kedua. Jadi laporan keuangan publikasinya setiap tahun kami sajikan. Yang kedua, kami menyediakan sejumlah kanal, sejumlah aset yang bisa digunakan oleh publik untuk melihat kinerja dan operasional BPKH. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan secara reguler itu adalah sosialisasi dan edukasi publik. Ya. Lewat seminar, media briefing, literasi keuangan, ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam. Nah, yang terakhir yang kami lakukan itu adalah kita seperti yang saya sampaikan tadi, secara reguler menyampaikan progres pengelolaan keuangan haji kepada DPR. Rapat-rapat dengar pendapat. Rapat-rapat dengar pendapat ini itu biasanya disiarkan, dipublikasikan lewat YouTube. Sehingga semua masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKH. Jadi kami insya Allah cukup transparan untuk menyampaikan apa yang kami lakukan dalam rangka mengelola dana umat. Ya, di era digitalisasi yang sekarang ini sudah semakin marak begitu ya Pak Amri ya. Mungkin masyarakat juga bisa mengakses tadi kalau yang disampaikan Pak Amri, masyarakat bisa mengakses lewat media sosial. Mungkin bisa disampaikan untuk nama akun Twitter, mungkin akun Instagram, mungkin untuk dari BPKH ya, sendiri. Langsung aja ke BPKH, kalau untuk websitenya bpkh.go.id, Instagramnya BPKH, Instagram, kemudian Facebook, ya, Twitter. Itu kalau Bapak Ibu googling, ya, sebut aja itu medsosnya BPKH, keluar itu listnya semua. Ya, jadi termasuk BPKH Apps itu bisa download ya di App Store ya. Kalau mau lihat itu semua sudah diintegrasikan di sana. Ya, berita-berita tentang keuangan haji, berita-berita tentang kegiatan haji itu bisa diakses di sana. Jadi kita sudah memanfaatkan perkembangan tentang aspek teknologi digital itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Amri Yusuf atas waktunya. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana paparan juga penyampaian dari Pak Amri Yusuf selaku anggota Badan Pelaksana BPKH. Jadi insya Allah ini amanah dan bisa diakses apalagi di era digital ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.